dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, hendaknya kita jadikan Allah dan Rasulnya yang pertama kali kita cintai, Pak. Segala yang bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya, ya kita sekat itu, ya kita cut, ya, dan kita raih ridho Allah dan Rasulnya. Kenapa manusia dalam kehidupan ini terkadang gundah gelana gitu, Pak? Karena lebih mencari ridho manusia daripada ridho Allah. Imam Syafi'i ada sebuah ungkapan yang disandarkan kepada beliau dan ini sahih insyaallah. Apa kata Imam Syafi'i? Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridhon nas, ya. Ridho manusia itu ada sebuah tujuan la tudrak, yang tidak akan bisa kita capai. Bahkan Nabi saja, Pak, yang dipuji oleh Allah sebagai manusia yang paling agung akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Jadi Allah sendiri yang mentazkiyah. Allah sendiri yang memuji Nabi, Pak. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim, sungguh memiliki akhlak yang agung. Tapi kenapa beliau dibenci juga? Dikatakan majnun, gila. Dikatakan kazab, pendusta. Bahkan dituduh penyihir Rasulullah. Karena memang ridho manusia tidak bisa kita capai. Namun kata beliau, waridallahi ghayatul la tutrak. Sementara ridho Allah adalah tujuan yang tidak boleh kita tinggalkan. Harus kita cari dalam dunia ini. Kalau seandainya ridho Allah yang kita cari, Pak, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Karena memang yang kita cari adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Kalau ridho manusia, ada orang yang tidak senang sama kita langsung down kita, ya kan? Karena mungkin dalam hati kita belum begitu murni keikhlasan kita. Masih apa kata orang nanti, ya kalau seandainya saya pakai jenggot, Ustadz, kaget saya dibilang kambing sama kawan saya, kan gitu. Kaget kalau saya potong celana ini kebanjiran. Nah, ini masih, ya, takut dengan manusia, masih segan. Segan dengan manusia itu boleh, Pak, tapi perkara ma'ruf. Kok enggak merokok lagi, Pak? Kok masih merokok, Pak? Saya ingin berhenti merokok, tapi teman-teman saya ini nanti saya dibully nanti, katanya. Kan segan manusia, perkara yang haram. Itu yang tercela itu. Boleh kita segan dengan manusia, boleh, Pak, tapi dalam perkara yang baik. Kita segan dengan teman kita, ya, sehingga kita malu ngomong yang jorok-jorok misalnya, itu wajib, Pak. Karena malu itu, kata Rasul, al-haya'u minal iman. Ini sebuah nama Sahih Muslim. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kita kepada pembahasan kita, masuk kita kepada syarahnya. Qala syarih wa hafizahullah taala, berkata pensyarah kitab ini yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa lahuma anhu ay lil Bukhari wa Muslimin an Anasin. Walahuma itu artinya dan milik keduanya, yakni hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, milik Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka atau fis sahihain, dalam dua kitab sahih gitu ya, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Anhu, darinya, an Anas, maksudnya hadis ini juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagaimana hadis yang sebelumnya. Salasun man kunna fi ay salasu khisalin, yaitu tiga sifat gitu ya. Jadi salasun man kunna fi itu artinya ay salasu khisalin, tiga sifat. Man wujidna fi, apabila didapati di dirinya ada pada tiga sifat itu, wajazat tidau bisalasin, ya. Jadi boleh juga, ya, bisalasin, ya, dengan kata bisalasin, ya. Wa in kanat nakiratan, walaupun secara bahasa, Pak, ya, ini nakirah karena pakai tanwin, ya kan, li'annaha ala niyatil idhofah, karena dia diniatkan untuk diidhofahkan dalam tarkib mudhaf ilaih ini dalam konteks ilmu nahwu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi bisa juga dibaca bisalasin, ya, sebagai permulaannya atau mubtada'nya gitu. Ya, tapi yang tepatnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salasun, ya.
Walaupun dia nakirah, boleh dia sebagai di sini mubtada. Ini hadirin dalam tinjauan ilmu nahwu. Wajada bihinna halawatal iman. Jadi ada 3 perkara. Kalau ada pada diri seseorang itu ada 3 sifat ya. Kalau ada pada diri seseorang, wajada, dia akan mendapati. Disebabkan 3 sifat itu, bihinna disebabkan dengan 3 sifat itu, apa yang akan dia dapatkan, Pak? Halawatal imani, manisnya keimanan. Kata beliau, lima yahsulu lahu min ladzatil qalbi wa na'imihi wa sururihi. Ya, apa yang dia dapatkan berupa lezatnya hati. Jadi hati kita ini merasakan kelezatan, Pak. Kalau seandainya kita punya iman yang kuat, maka keimanan itu makanan hati kita. Hati kita merasakan lezatnya keimanan itu. Wa na'imi, dan kenikmatannya, wa sururihi, dan kebahagiaannya. Artinya dengan 3 perkara yang ini, Pak, kalau kita amalkan kata Rasul, maka hati kita akan bahagia. Hati kita akan merasakan kelezatan yang luar biasa. Ahabba ilaih, yang lebih dia cintai gitu ya kepadanya. Mansubun, ahabba ini dibaca nasab ya, dinasobkan, itu makna mansubun ini secara i'rab dalam bahasa Arab ya. Ala annahu khabarun yakun, dia adalah khabar dari fi'il yakun. Kan ayyakuna. Allah itu isim yakun, wa rasul itu ma'tuf kepada Allah, ahabba itu sebagai khabar dari yakun tersebut. Oh, tidak paham Ustaz, apa itu khabar mubtada, apa itu mansub, marfu, majrur. Di sini Pak ya, pentingnya kita Bapak sekalian belajar ilmu nahwu. Ya kita semua Pak. Jadi belajar bahasa Arab itu kata Syekhul Islam Pak, ya hukum yang paling rendah, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan fardu ain, tapi yang paling rendah fardu kifayah lah hukumnya. Kecuali bahasa Arab yang terkait dengan ibadah wajib, itu wajib kita pelajari. Contoh dalam bacaan sholat, rukun-rukun sholat, Al-Fatihah itu pakai bahasa Arab, Pak. Kalau Bapak terjemahkan, dia batal sholatnya. Karena Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, wahai para sahabat kita, gitu ya, termasuk kita. Rasul sholat dengan bahasa Arab, maka kita harus sholat dengan bacaan bahasa Arab. Ini hadirin yang diberikan Allah. Artinya penting ya kita mempelajari bahasa Arab sehingga lebih memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, mimma siwahuma, dari yang keduanya, yakni dari Allah ya dan Rasulnya. Artinya kita mencintai Allah melebihi selain keduanya, yakni selain Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya kita cintai Allah Pak dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada selain keduanya, apapun di dunia ini, ya, maka dengan begitu Pak, kita telah melakukan khisal atau khoslah al-ula, sifat yang pertama untuk mendapatkan manisnya keimanan tersebut. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimma yuhibbuhul insanu bi tabi'ihi kal waladi wal azwaji wa nahwi dzalik. Dari apa yang dicintai oleh manusia dari tabiatnya, seperti anak, para istri, dan yang semisal dengan itu. Ya, dunia inilah Pak. Jadi kalau seandainya kita betul-betul ingin merasakan manisnya iman, ini syarat ini harus diwajib kita lakukan. Kalau tidak akan kita rasakan manisnya iman. Harus dalam kehidupan kita Pak, kita tempatkan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari apapun di dunia ini. Walaupun dari istri kita, anak kita. Nah, kalau anak kita ngajak kita melakukan kemaksiatan, bilang Allah dan Rasulnya lebih saya cintai daripada umi ya. Masa nyuruh riba lagi kan gitu ya. Nah, ini contoh Pak ya. Atau nyuruh korupsi, kan banyak sekarang ya orang yang ditangkap rupanya kena pengaruh istrinya, karena istrinya cinta dunia, ya kan? Korupsi dia, naudzubillah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. An yuhibbal mar'a alladhi ya'taqidu imanahu wa ibadatahu. Dia mencintai seseorang yang dia yakini
keimanan dan ibadahnya. Artinya yang dia senang dengan keimanan dan ibadah seseorang. Ya, jadi kita mencintai seseorang itu lihat keimanannya, lihat akidah, keyakinannya. Kalau seandainya akidahnya sesuai dengan Ahlus Sunnah, kita cintai dia. Sesuai dengan akidah Islam, ya. Tapi kalau akidahnya menyimpang, jangan kita cintai dia. Ini hadirin yang Allah muliakan. Dan ibadahnya, akhlaknya. La yuhibbu illa lillah, dia tidaklah mencintainya kecuali karena Allah, li ajli taatillah. Jadi dia mencintai seseorang itu karena ketaatannya kepada Allah. Ini Pak. Jadi kita wajib mencintai saudara kita, betul. Namun apa motif dorongan kita mencintai orang itu apa? Oh, karena dia cantik, Ustaz, ganteng gitu ya. Nah, jangan, itu nomor sekian, Pak. Jangan itu menjadi prioritas kita. Masya Allah, Ustaz, dia tuh baik orangnya, dia suka mengingatin saya, ya kan, suka mengajak kepada tauhid, suka mengingatkan daripada syirik. Itu yang kita jawab, Masya Allah, ini teman saya ini, ya kan. Jangan karena banyak duit, ya kan. Oh, dia banyak duit, tapi dia kan suka pakai zimat. Nah, apa zimat itu nomor sekian, Ustaz? Nggak jalewat di zimat dulu ya. Yang penting gak piang Ustaz. Nah, ini nggak auzubillah ini. Ini tidak akan merasakan manisnya iman, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Harus ya dia mencintai dan loyalitas kepada seseorang itu karena faktor keimanan dan ibadahnya, Pak. Kalau enggak, kita nggak akan merasakan ini harga mati ini ya. Supaya kita bisa merasakan manisnya iman itu, Pak ya, di atas jalan Allah ini, hendaknya kita mencintai dekat dengan orang itu karena Allah. Bahkan kita hendaknya memilih seorang wanita jadi istri kita harus karena ini. Jangan pula ibu-ibu, Abi itu sayang sama Umi pasti karena Allah tuh kan. Coba karena Allah, tidak sayang Abi sama Umi, ya Allah, itu pernyataan yang jauh dari ilmu. Ada juga gitu ya. Ya tidak boleh, bahkan Allah nyuruh saya sayang sama Umi karena Allah. Baru Allah berkahi pernikahan kita kan gitu. Ya, bahkan kita lakukan segala sesuatu di dunia ini harus karena Allah. Kita cinta, kan ada prinsip al-wala wal bara itu, al-hubbu fillah. Cinta harus karena Allah gitu. Bahkan makan pun Pak, kita makan kenapa? Kalau seandainya makan untuk menguatkan kita ibadah karena Allah, berpahala makan. Bahkan minum ini juga. Nah, jangankan masalah cinta sama Umi ya. Saya melangkah kaki ini harus saya niatkan karena Allah ini. Ya, tidak perlu kita semuanya harus karena Allah, baru dia bernilai ibadah. Baru orang itu akan mendapatkan manisnya keimanan. Tapi kalau karena dunia, ya kan, bukan karena selain Allah, celakalah kita nanti. Ini hadirin, ini yang harus kita niatkan, Pak. Seluruh aktivitas kita hendaknya kita niatkan karena Allah. Ya, kita nak ngomong pun kita pikirkan dulu, ini karena siapa saya ngomong ya? Karena mendapatkan pujian jamaah enggak? Kalau itu nauzubillah, celaka juga saya, Pak. Harus ini ya Allah, ini ngomong karena Engkau ya Allah, ya. Harus kenal landasan cinta kepada Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gitu ya. Abi itu kan nyuruh Umi ya, pakai cadar supaya tidak dikatakan dayus, ya kan, supaya takut jadi dayus. Ya harus seperti itu, memang iya betul, harus kena itu. Bukan kena cinta dalam hati Abi ya itu sekian nih. Harus karena Allah dulu. Ini ya kan, kadang ibu-ibu ini itulah ya, nggak mau tekun belajar. Ya. Ilmu ini pentingnya ilmu. Kalau seorang wanita belajar ilmu agama yang kuat ya, dia akan tahu segala sesuatu itu harus karena Allah. Dan dia harus memilih cowok pun harus karena Allah. Jangan karena banyak duit. Nah, kan yang melamar duitnya Masya Allah pakai mobil cepat, ayo bi ya. Ayo ya saya suka dengan ikhwan itu karena berduit. Nah, ya kan, jangan. Ya ini hadirin. Apa kata hadis Pak? Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama termasuk Syekh Al-Albani ya. Idza ja'akum, wahai para orang tua gitu ya. Kalau datang kepada, ini riwayat Imam Ahmad ya. Apabila telah datang kepada kalian man tardawna dinahu wa khuluquhu, yang kalian sudah senang dengan agama dan akhlaknya, bagus agama dan akhlaknya, fankihuhu, nikailah dia dengan anakmu. Fa illam ya, fa illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun fil ardh.
Kalau seandainya engkau tidak lakukan, engkau tak nikahi dengan orang yang kau ridhoi agama dan akhlaknya, maka akan menyebabkan ya fitnah dan kerusakan di dunia ini. Iya. Maka anak kita akan dinikahi Pak dengan orang-orang yang tidak cinta kepada tauhid, ya. Berbuat syirik gampang aja dia, ya kan? Atau berbuat maksiat biasa aja dia. Nah, ini yang dirinya Allah berikan. Harus betul-betul karena Allah, Pak. Harus Allah kita jadikan prioritas utama dalam kehidupan kita ini. Maka sangat sesat sekali ada ungkapan kamu ini dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit agama, mabuk agama. Ini orang-orang yang nggak cinta kepada Allah. Itulah keluar dari desa. Tapi orang yang cinta Allah takut dia ngomong gitu ya. Ya karena kita ini hidup untuk ibadah kepada Allah. Allah nggak ciptakan kita nih, Pak. Allah tidak ciptakan kita dan jin melainkan untuk mengabdi beribadah, ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menghambakan diri kepada siapa? Kepada harta. Nah, makanya dalam hadis sahih juga Nabi mengatakan apa? Celakalah ta'isa abdud dinar, kata Rasul. Celakalah hamba dinar. Ta'isa abdud dirham. Iya. Celakalah hamba dirham, hamba dunia. Kalau kita tidak membudakkan, ya, memperbudak diri kita untuk Allah, tidak ada yang ketiga pasti pada dunia itulah. Tidak ada jalan yang ketiga, Pak. Hanya dua. Kalau kita tidak menjadi hamba Allah atau budak Allah, kita akan menjadi budak dunia. Ya. Karena dunia, ya, karena syahwat, syubhat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslim. Kemudian kata beliau, yang ketiga, Pak, untuk mendapatkan manisnya keimanan itu, kita benci untuk kembali kepada kekufuran yang pernah dilakukan, atau kemaksiatan yang pernah dikerjakan, atau kelalaian yang pernah kita lakukan. Kita benci sebenci-bencinya. Sebagaimana kita tidak mau, kita takut, kita khawatir untuk dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. An ya'uda fi kufri ay yarji'u ilaih. Dia kembali kepada kufur, yaitu yarji'u, sama ya'uda yarji'u ilaih, sama. Kama yakrahu, sebagaimana dia benci an yulqa fin nar, yakni yastawi indahu al-amrani, ya. Sama baginya dua perkara ini. Al-ilqa'u fin nar wal 'audatu fil kufri. Dilemparkan ke neraka dan kembali kepada kekufuran dan kemaksiatan yang kurang. Tidak mau lagi dia tobat nasuha. Takut dia, ya Allah, saya nggak mau lagi maksud itu, ya Allah. Saya dulu ngaku salah, ya kan itu, Pak, dalam doa sayyidul istighfar, ya. Iya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, kan gitu. Kan dalam pengalaman Abu Ulaka bidzambi gitu ya. Aku mengakui dosa-dosa yang telah aku lakukan, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosaku, ya Allah, kecuali Engkau. Ya. Wa abu'u laka bi ni'mati, ya, alayya, dan aku juga mengakui, ya Allah, atas nikmat yang Kau berikan kepada itu, Pak. Jadi ada iktiraf, pengakuan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingin merasakan manisnya iman, maka mestilah kita benci untuk kembali kepada kemaksiatan itu. Dulunya kita suka tidak sholat, nauzubillah, ya, tidak sholat itu, Pak, biasa aja, seolah-olah baik-baik saja. Tapi ketika kita sudah tobat, ya Allah, takut kita menyesal, ya Allah, ngapu nak sholat dulu, ya Allah. Bukankah dosa tidak sholat itu lebih besar dosanya daripada berzina, daripada membunuh? Ya, ini sepakat ulama, Pak. Dosa tidak sholat itu, Pak, lebih besar daripada berzina. Kalau zina kan kita benci kali, kan? Oh, ada orang berzina, na'udzubillah, ya kan? Marah kita, ya kan? Murka kita. Ada orang membunuh, Pak, ya? Iya, jahat ya, dia iblis bapak itu. Masa dibunuhnya temannya? Marah kita. Tapi kenapa orang tidak sholat biasa-biasa aja kita? Nah, padahal, Pak, meninggalkan sholat itu dalam Islam nih, ya, ini lebih besar dosanya. Kenapa? Karena status keislamannya ulama berdebat. Ini masih Islam atau enggak nih ulama, ya? Imam Ahmad mengatakan dia sudah kafir.
faman tarakaha faqad kafar. Kata Imam Syafi'i, kita tanya dulu lah, Bapak masih meyakini enggak sholat itu wajib? Masih, ya. Kata Imam Syafi'i, belum kafir dia, karena dia tidak mengingkari kewajiban sholat itu. Tapi kalau ada orang yang enggak sholat, Pak, kemudian hatinya mengingkari, mengatakan tidak apa-apa, tidak sholat, tidak wajib, kafir dia bil ijma'. Ini bukan kata saya, Pak, ya. Ini ijma'nya para ulama. Ini ma'ruf dalam kitab-kitab fikih ini, ya. Seluruh mazhab ini, baik itu dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, semuanya sepakat. Orang yang meninggalkan sholat karena menganggap sholat itu tidak wajib atau mengingkari kewajibannya, dia sudah murtad dalam agama. Na'udzubillah. Ini besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, hadirin. Jadi orang yang bertobat dari itu, setiap dia ingat dia tidak sholat, nangis dia, ini dia akan merasakan manisnya keimanan. Tapi kalau biasa-biasa, ya, na'udzubillah, ya, dia tidak akan merasakan manisnya keimanan tersebut. Ini hadirin yang Allah berikan. Maksud dulu, ya, karena sudah masuk waktu, ya, kita azan dulu. Setelah azan nanti kita lanjutkan. Fadhal. Hidup lampu, Bang. Ya, alhamdulillah. Allahumma Allah. La haula wala quwwata. Bismillah. Kemudian dalam kitab Al-Qaul Mufid, ya, ini syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin yang judulnya Al-Qaul Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid. Kata beliau, ya, wa hubbul insani lil mar'i lahu asbabun katsiratun. Seorang manusia mencintai seseorang, ya. Jadi
motif seseorang mencintai temannya, Pak, atau mencintai orang lain gitu ya, ada sebab yang banyak. Yuhibbul lidunya, ada yang mencintai seseorang itu karena dunia, kata beliau. Wa yuhibbu lil qarabah, dia mencintai seseorang itu karena hubungan kekerabatan. Wa yuhibbu lizamalah, dia mencintai karena ya pertemanan gitu ya. Wa yuhibbul mar'a, ya, wa yuhibbul mar'u zaujatahu, dan seorang suami ada yang mencintai istrinya hanya lil istimta, hanya ingin memenuhi kebutuhan biologisnya, bersenang-senang dengannya kan gitu. Nah, wa yuhibbu man ahsana ilaih, dan dia mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Lakin akan tetapi kata beliau, idza ahbabta hadzal mar'a lillah, kalau engkau cintai seseorang itu karena Allah, nomor satu Pak ya, kita niatkan kita mencintainya lillah, karena huruf lam di sini sebab artinya li ta'lil ya. Karena Allah, fa inna dzalika min asbabi wujudi halawatil iman, maka ini adalah sebab ya dia akan merasakan manisnya keimanan, adanya rasa manis dari keimanan itu, Pak. Nah, jadi mesti kita mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang mencintai orang lain, Pak, mungkin karena hobi, ya ada orang ngefans sampai dia cinta kepada main bola gitu ya. Sampai bertanggang-tanggang, Pak, jam malam, ya malam-malam bangun dia. Kenapa? Ada yang dia cintai dari pemain bola kaki atau olahraga tinju atau semuanya. Kalau kita cintai orang itu hanya karena olahraganya dan dia kafir, ini maksiat, ini dosa. Karena orang yang beriman itu nggak boleh ngefans sama orang kafir, Pak. Dalilnya apa? Buka surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, bisa dibaca dua ya, ayat yang terakhir. Coba Bang Daus ya, buka. Ya, dibaca enggak Bapak ya? Waduh. Ya. Iya, jadi kata Allah, Pak, la tajidu qauman. Engkau, ini ayat ini memang khitabnya, Pak. Lawan bicara Allah Nabi Muhammad. Namun secara petunjuk tidak hanya untuk Nabi Muhammad, untuk kita semua kan. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang betul-betul beriman, yu'minuna billah wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir,
yuwaduna, mereka bermawaddah, ngefans, cinta, kasih sayang. Sama siapa? Man haddallaha wa rasulah. Pada barang siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasul. Orang kafir itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Namun orang kafir dalam Islam memang ada macam-macam jenisnya. Ada orang kafir yang tidak memusuhi kita umat Islam, tapi mereka tidak beriman kepada Allah, itu sudah bentuk mereka menentang Allah. Sampai-sampai mereka mempersekutukan Allah dengan Nabi Isa, orang-orang Nasrani ya, atau orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Mereka ada musuh Allah. Jadi nggak boleh kita fans kepada mereka. Walaupun dalam perkara dunia, Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya disuruh berlaku adil, betul ya. Berlaku adil kepada mereka, tidak berbuat zalim. Itu tidak boleh. Ya, tapi kalau kita seandainya kita letakkan hati kita kepada orang kafir, itu tidak boleh. Makanya dalam Islam dalam surah Al-Baqarah juga Allah mengatakan kepada laki-laki kaum muslimin, wala tunkihul musyrikat, ya. Jangan kalian nikahi orang-orang musyrik itu. Wanita-wanita musyrik itu. Ya, sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun, dan sungguh seorang budak wanita yang beriman lebih baik daripada ya kan orang musyrik itu, walau a'jabatkum, walaupun menakjubkan ya, parasnya cantik ya, tapi dia musyrik, dia kafir ya, itu tidak boleh ya dinikahin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada syarah daripada kitab ini ya, syarah daripada hadis ini. Kemudian kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global dari hadis yang mulia ini. Kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hadisnya secara umum ya Pak ya. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengkabarkan, annal muslima idza tawaffarat fihi thalathatu khisalin, ya. Sesungguhnya seorang muslim apabila terpenuhi pada dirinya thalathu khisal, 3 sifat ini. Apa yang 3 ini telah kita bahas Pak ya. Yang pertama, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari apapun yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua, dia mencintai seseorang karena Allah, bukan karena tujuan apapun. Itu yang pertama gitu ya. Cintanya kepada Allah yang dia ke depan. Kemudian dia tidak mau lagi benci dia untuk kembali ke dalam kekufuran dan kemaksiatan. Sebagaimana dia benci tidak mau dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Ini 3 sifat. Iya, 3 sifat itu adalah kata beliau taqdimu mahabbatillahi wa rasulih, mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya ala mahabbati ma siwahuma, di atas kecintaan apa saja selain keduanya. Min ahli malin wa malin, baik itu berupa ahal, keluarga, wa malin, dan orang ya, dan harta gitu ya. Artinya harus dia cintai, harus dia kedepankan, dahulukan cinta kepada Allah Pak, sekalipun cinta kepada keluarga dan harta. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, wa yuhibbu man yuhibbuhu minan nas min ajli imanihi wa ta'ati lillah. Ya, kemudian dia mencintai siapa saja yang mencintainya dari manusia disebabkan keimanan dan ketaatannya kepada Allah. La li gharabin dunyawiyyin, bukan karena tujuan. Gharab di sini bisa kita artikan tujuan. Bukan karena tujuan duniawi. Kemudian yang ketiga, wa yakrahul kufra karahiyatan mutanahiyatan, dan dia benci kepada kekufuran, kemaksiatan dengan kebencian yang mutanahiyah, itu kebencian yang menjadi-jadi, yang sangat benci lagi. Bihaitsu yastawi indahu al-ilqa'u finnar, ya tatkala sama di sisinya, menurutnya sama. Ketika dia benci kepada kekufuran itu sama dengan dia benci, tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Dan dia juga benci warruju ilaih, untuk kembali kepada kekufuran tersebut ini. Man tawaffarat hadhil khisalu salasu, barang siapa yang terpenuhi pada dirinya 3 sifat ini, fi dalam pada dirinya, dzaqa, dia akan merasakan. Ini dzaqa ini artinya merasakan baik. Apa yang dirasakan? Halawah, manis. Manisnya apa? Al-iman, itu manisnya keimanan tersebut. Fayastaladdu ya at-ta'ati
wa yatahammalul masyaqqat ya fi ridallah, maka dia akan merasakan kelezatan ya, lezatnya ketaatan itu dia rasakan itu Pak. Kemudian dia akan mampu untuk menahan masyaqqat, ya jamak dari masyaqqah, beban, kepedihan dunia. Rasa cintanya kepada Allah sudah mengalahkan ya kepedihan dunia yang dia rasakan. Miskin itu pedih, dapat pedih, kadang makan, kadang enggak. Tapi karena dia lebih cinta kepada Allah, lebih dia pilih miskin daripada bermaksiat kepada Allah. Iya, kalau seorang itu sudah merasakan manisnya iman itu Pak. Ya. Yang membuat dia menderita itu maksiat, bukan lagi musibah duniawiyah. Tapi kalau dia berpaling, lalai mengingat Allah, itu lebih membuat dia tersiksa, namun dia bahagia ketika dia taat kepada Allah, karena dia telah merasakan lezatnya ketaatan tersebut. Ini hadirin yang Allah muliakan. Dan ini mesti kita usahakan hadirin. Bagaimana kita bisa merasakan manis iman itu, harus kita paksakan hati kita yang tadinya cinta dunia. Memang ya pada dasarnya manusia itu cinta dunia, cinta harta, betul Pak. Tidak kita ragukan ini, karena itu sudah fitrah yang telah Allah tetapkan, sunatullah. Ya, Allah mengatakan apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu sangat cinta. Cinta yang jamman itu artinya yang menyeluruh gitu. Kalian semua ya cinta kepada harta. Namun dia lawan itu Pak. Dia lawan cinta kepada harta itu dengan cintanya kepada Allah. Sehingga cinta kepada harta terkalahkan dengan cintanya kepada Allah. Kita cinta nggak sama wanita? Iya, itu fitrah manusia. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Imran apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiasi bagi laki-laki, manusia laki-laki ya, rasa kecintaan kepada syahwat, nafsu, ya libido kepada perempuan, ya. Tapi karena rasa cintanya kepada Allah terkalahkan, sehingga dia tidak mau menyalurkan cintanya kalau itu haram, karena dia lebih mencintai Allah. Kalau halal mau saya ta'adud halal, saya mau ta'adud karena Allah yang nyuruh, bukan karena syahwat itu nomor sekian katanya. Karena Allah yang nyuruh. Ini karena saya takut melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Larangan Allah apa? Zina. Wala taqrabu zina. Kalau sekarang auzubillah Pak, ada teman kita cerita Pak, anak seorang ulama katanya terkena juga ya. Kalau dia ta'adud ya kan halal, kerja keluar kota ya kan, duit banyak nih, godaan di sini ya kan, sama sini godaan gitu. Iya, ini bukan orang muslim juga saudara kita yang betul. Ini kita ambil ibrahnya apa ya kan, nah, akhirnya dia melakukan hal yang seperti itu, na'udzubillah ya kan, zina, na'udzubillah min. Kalau seandainya hadirin yang dimuliakan Allah, dia melakukan sunnah itu Pak, dia punya harta, sering keluar kota juga, nggak apa-apa, nikah secara halal, udah. Ya kan? Kalau kita memang cinta kepada suami kita, kita takut ya, saya cinta suami saya karena Allah, saya nggak mau suami saya berzina, ya Allah saya izinkan dia karena Engkau, ya Allah, itu baru wanita yang imro'atun salihah. Itulah wanita yang solehah itu. Kita takut nanti istri kita, kalau nggak suami kita, takut kita sebagai seorang istri, kita takut kita kalau saya ya habis saya halang nikah lagi nanti berzina, dia gimana? Ya kan? Karena fitnah wanita itu Pak, tidak mempan jenggot panjang dah, tidak mempan gelar kiai Pak. Iya. Makanya Allah itu tahu tentang kondisi Allah. Allah izinkan maksimal 4. Itu Allah yang izinkan, saya ngarang Pak ya. Ada dalilnya gitu ya. Iya, karena Allah itu tahu ini akan banyak fitnah wanita ini luar biasa di akhir zaman. Kan di akhir zaman itu kata Nabi kita Pak dalam Sahih Al-Bukhari, ini Sahih Bukhari ini hadis sering saya ulang-ulang Pak. Apa kata Nabi? Tidak akan datang hari kiamat. La taqumus saah. Tidak akan datang hari kiamat itu. Yang pertama, sampai ilmu agama itu diangkat, hatta yurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu. Ya kan, akan tersebar kebodohan kepada agama ini. Kemudian wa yashrabal khamr. Minuman keras dia enggak halal, Pak ya. Orang biasa minum enggak merasa bersalah lagi. Wa yazhar zina, dan tersebarnya perzinahan, auzubillah. Maka supaya enggak jatuh zina ya nikah. Sekarang kan ada mencabuli kiai ini, itu mungkin karena nggak dikasih nikah lagi mungkin. Coba nikah, insya Allah, ya, iya.
Ini hadirin yang dibilang ya, kadang-kadang ya harus kita pertanyakan juga, oh ini nikah sama dia karena Allah enggak? Nah, gitu kan. Kalau karena Allah, Pak, dia sayang kepada suaminya karena Allah, dia takut suaminya berzina, udahlah saya ACC aja lah, nikah lagi ini. Dia zina itu enggak nengok jenggot panjang, enggak nengok celana cingkrang, enggak, Pak. Iya kan? Iya, karena Allah tuh tahu fitnah terbesar bagi kaum laki-laki adalah wanita. Ya kan? Ini enggak dituntut pula, ya Allah suami nikah lagi, Pak. Oh, dituntut sama istri, Pak. Ya ilallah. Apa yang akan dia, mungkin suaminya takut berzina, tapi suaminya kiai, enggak lihat kiai, Pak. Kalau fitnah wanita itu enggak lihat kiainya, enggak lihat ustadznya, enggak lihat lulusan mana gitu, Pak ya. Sama kita, Pak. Ya kita juga ya punya kecenderungan suka kepada syahwat. Supaya halal syahwat itu ya nikah kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyelamatkan dari zina, jangan kita merasa saya sudah kuat iman saya sudah ikhwan sunnah ini. Jangan hadirin, jangan kita merasa kuat iman kita, ya kan? Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini enggak suami yang halal dimarahi. Ini ada juga, Pak. Iya. Nangis-nangis suami mau nikah, ya Allah ini ibadah, suami mau ibadah kok ditangis, didukung lah, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kecuali memang tidak mampu nian, ya kan? Kalau untuk ngasih makan kan kewajiban tahdir itu bukan kaya betul kan, orang sekarang gambarannya kan belum ada rumah, Ustaz, mau ngapain nak nikah lagi, belum ada kendaraan gitu ya. Kata siapa, Pak? Siapa ulama yang bilang itu? Mana dalilnya? Nikah lagi itu harus sudah punya rumah pribadi? Enggak. Selagi kita mampu untuk ngasih nafkah, makan, ya kan, boleh. Dan dengan niat kita menjaga diri ini dari zina. Sekarang masuk pasar aja, Pak, kita ilah orang buka-buka, auzubillah, ngeri kita, ya kan? Tapi kita tengok juga kadang-kadang ya. Tapi kalau kita punya 4, masya Allah ya, kita bawa yang satu ke pasar, ya kan? Nah, ya tengok dia kan, nampak yang aneh, kita langsung tengok istri kita halal kan gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Iya, ini luar biasa, Pak. Ya, ini fitnah zina. Apalagi sekarang kita lihat di media, sedih sebenarnya kita. Ini aib umat Islam ya. Walaupun teman kita mungkin dari pondok pesantren mana gitu ya, tapi orang tahunya itu Islam, ya kan? Ya, itu fitnah wanita ini luar biasa hadirin. Sekarang lagi panas-panasnya ya. Nampak pencabulan mana pondok pesantren lagi. Ini pondok pesantren, ya Allah, sedih kita. Jangan kita senang, Pak. Nah, kan kena aja, tidak boleh. Mereka itu walaupun tidak semanhajnya kita, tetap masih saudara kita juga, ya kan? Kita nggak mengkafirkan mereka, kita bukan takfir, ya kan? Kita sedih juga, ini bahayanya. Kita ambil ibrahnya, ini bahaya betul fitnah wanita, ya kan? Jangan mudah-mudahan kita bermudah-mudah gitu di pondok pesantren gabung dengan cewek, kiai cowok, ya kan? Ustadz yang bergampang-gampangan untuk masuk ke lokal perempuan, tidak boleh. Makanya alhamdulillah ya, kita di Mahat Sunnah tidak boleh. Ya, saya yang di Al-Qasim itu masya Allah itu bagus sekali, Pak. Karena administrasinya pun, Pak, dipisah tepat ya. Mudir Mahat Ikhwan dengan akhwat beda juga, masya Allah. Betul-betul kita jaga. Kadang kita sudah menjaga begitu, mah kena juga terkena Allah, ya kan? Nauzubillah ya. Yang namanya fitnah wanita itu. Maka untuk itu hadirin ya Allah muliakan, kita banyak-banyak berdoa, Pak ya. Kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari zina itu. Ya karena zina ini luar biasa sekarang, banyak fitnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, munasabatul hadis lil bab. Sekarang apa korelasi hadis ini, Pak ya? Terhadap babnya adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 100 berapa? 165 ya. Apa korelasi hadis ini? Kata beliau, anna fi, sesungguhnya dalam hadis ini fadilata, terdapat keutamaan takdimi, mendahulukan mahabbatillah wa rasulih, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala mahabbati ma siwahuma, atas kecintaan kepada siapapun apapun selain keduanya. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan itu supaya kita apa, Pak? Merasakan manisnya iman. Kemudian ya, karena ingat waktu juga terakhir ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada 5 istifadah atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini berdasarkan perkataan daripada Syekh Shalal Al-Fauzan.
Beliau berkata, ma yustafadu minal hadis. Apa saja pelajaran yang bisa kita peroleh, yang kita petik dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, fadilatu taqdimi mahabbatillah, keutamaan mendahulukan cinta kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala kulli syai'in, di atas segala sesuatu. Jadi harus kita dahulukan hadirin cinta kepada Allah dan rasulnya dalam kehidupan ini. Hatta kepada istri kita, anak kita, apapun. Kepada bapak kita, dewi emak kita, harus kita dahulukan cinta kepada Allah. Jadi kalau emak kita tidak sholat, kita tegur dengan lemah lembutnya, ya. Karena kita cinta kepada Allah gitu. Kita nggak mau mama kita sengsara. Kalau mama kita misalkan nak terjatuh ke syirik, kita tegur itu, Pak. Jangan kedukun mak. Misal kalau mama kata, ya misalnya sekali-kali nak kedukun, ayolah. Kan patuh sama anak yang betul, saya patuh sama mama, tapi ini maksiat, saya nggak patuh yang ini karena saya takut mama ya dimakan oleh api neraka. Karena tidak diampuni dosa syirik kalau nggak bertobat, ya kan? Nah, kalau kita mati membawa dosa kesyirikan, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kita harus menghulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada apapun di dunia ini. Kemudian yang kedua fadilatul mahabbati fillah, keutamaan mencinta karena Allah. Maka yang kedua kan, untuk mendapatkan manusia iman itu kan seseorang mencintai karena Allah. Dia mencintai istrinya karena siapa? Karena Allah. Saya cinta sama adik karena adik menjalankan sunnah Rasul, ya gitu. Karena adik mentauhidkan Allah, kita cinta. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Bukan hanya karena parasnya yang cantik. Orang sekarang enggak, ya. Enggak perlu Ustaz tidak sholat nanti dia yang penting cantik, itu enggak, dia nggak akan meratakan manusia iman. Kan ada orang kan tidak perlu awak cantik itu, ya. Tidak perlu awak sholat yang penting manis, ya. Alhamdulillah, ini ya tidak akan mendapatkan manisnya rasa iman. Harus kita cintai istri kita, anak kita, siapapun, Pak, ya, karena Allah azza wajalla. Ini hadir. Kemudian yang ketiga, annal mu'minina yuhibbuna Allah ta'ala mahabbatan khalisatan. Sesungguhnya orang yang beriman itu mencintai Allah ta'ala dengan kecintaan yang khalisah, murni dia cinta kepada Allah. Cintanya tidak tercampuri oleh cinta-cinta syirik, seperti mencintai patung-patung atau benda-benda yang dikeramatkan, yang dianggap mampu menandingi Allah azza wa jalla. Ini tidak. Kita murni mencintai Allah itu dengan khalisah. Ya, kita betul-betul mengesahkan Allah dalam cinta, karena cinta ini ibadah. Kemudian yang keempat, anna man ittasafa bihadhil khisal salasi fahuwa afdalu mimman lam yattasif biha walau kana al-muttasifu biha kafiran fa aslama aw kana muzniban fataba min dzambih. Kata beliau, sesungguhnya barang siapa yang memiliki tiga sifat ini, bersifat dengan tiga sifat, artinya dia memiliki tiga sifat ini, maka dia lebih utama daripada orang yang tidak memiliki sifat ini. Meskipun orang yang memiliki sifat itu sebelumnya kafir, walau kana al-muttasifu biha kafiran, meskipun dia kafir sebelumnya gitu, dulunya dia kafir, fa aslama, lantas kemudian dia masuk Islam, dia sekarang Islam, tapi setelah dia menjadi mu'alaf, menjadi muslim, dia punya tiga sifat ini, lebih baik daripada orang Islam dari lahir tapi tidak memiliki tiga sifat ini. Au kana muzniban, atau dulunya dia pelaku maksiat, pelaku dosa, muznib, ya, fataba, kemudian dia bertobat dari dosanya, dia lebih baik, Pak, daripada orang yang memang hidup di lingkungan pesantren, ya kan, ya, orang tuanya yai gitu kan, ustadz orang tuanya, tapi nggak punya tiga sifat itu, Pak. Ini dia rendah kedudukannya dibandingkan orang yang lahir dari keluarga yang kafir misalkan, namun dia tobat dan memiliki tiga sifat, kan gitu. Kemudian yang terakhir hadirin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyru'iyatu bughdil kufri wal kafirin, disyariatkan membenci kekufuran dan orangnya, dan pelaku kekufuran dia harus kita benci, Pak, perbuatan dan pelakunya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Li'anna man abghadha syai'an, karena sesungguhnya barang siapa yang membenci sesuatu, abghadha man ittasaba bi, dan dia juga membenci orang yang bersifat dengan sesuatu itu, gitu ya. Misal kita benci kepada kekufuran, kita juga benci kepada orang yang memiliki kekufuran, ya kan? Kita benci dengan zina, ya Pak? Kita juga benci kepada pelaku zina, namun kita benci karena Allah. Nah, karena dia melanggar perintah Allah.
karena dia tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita ingin merasakan manisnya keimanan itu, maka mari ya kita pelajari dan kita amalkan 3 sifat itu, Pak. Dan insya Allah ya seseorang akan merasakan ya manisnya keimanan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Dengan waktu ya, mungkin kita cukupkan dahulu pembahasan kita sampai di sini pada malam hari ini. Insya Allah kalau Allah masih panjangkan usia kita, pada kesempatan yang berikutnya akan kita lanjutkan kembali. Wallahu taala bisawab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.